Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Aprilia Ningrum, NIM 200205082, kelas D3 RMIK 20A2. Di sini saya akan membahas anatomi dan fisiologi sistem urinaria yang diampu oleh dosen Ibu Lisdia Dewi Arini. Apa sih sistem urinaria? Sistem urinaria adalah sistem terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh, yang bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan internal tubuh atau homeostatis. Sistem urinaria terdiri dari ginjal mengeluarkan sekret urin, ureter menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kencing, kantung kemih yang bekerja sebagai penampung, dan uretra yang menyalurkan urin dari kandung kencing. Anatomi dan fisiologi yang pertama yaitu ginjal. Ginjal adalah suatu kelenjar yang terletak di bagian belakang cavum abdominalis di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra lumbalis 3, melekat langsung pada dinding belakang abdomen. Bentuk ginjal seperti biji kacang, jumlahnya ada 2 buah kiri dan kanan. Ginjal kiri lebih besar dari ginjal kanan, dan pada umumnya ginjal laki-laki lebih panjang dari ginjal wanita. Pada orang dewasa, panjang ginjal sekitar 12-13 cm, lebarnya 6 cm, tebalnya 2,5 cm, dan beratnya kurang lebih 140 gram. Pada pria, beratnya 150-170 gram, sedangkan pada wanita 115-155 gram. Selanjutnya ada fungsi ginjal. Yang pertama, mengeluarkan zat sisa organik. 2. Pengaturan konsentrasi ion-ion penting. 3. Mengatur keseimbangan asam basa tubuh. 4. Pengaturan produksi eritrosit. 5. Pengaturan tekanan darah. Yang keenam, pengendalian terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah. Dan yang terakhir, pengeluaran zat beracun. Selanjutnya ada lapisan ginjal. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis, yaitu kapsula renalis, berupa jaringan fibrus atau berwarna ungu tua. Lapisan ginjal terbagi menjadi 2, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar yaitu lapisan korteks atau substantia corticalis, sedangkan lapisan dalam yaitu medula atau substantia medullaris. Struktur ginjal. Yang pertama ada korteks ginjal atau korteks renalis. Mengandung jutaan alat penyaring nefron 1-1,5 juta. Fungsi nefron membentuk urin dengan cara filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Nefron terdiri atas badan Malpighi dan tubulus. Badan Malpighi tersusun dari kapsul Bowman dan glomerulus. Kapsul Bowman terbentuk seperti piala yang melingkupi glomerulus. Glomerulus merupakan gumpalan jalinan kapiler darah pada cekungan kapsul Bowman. Pembuluh yang menuju glomerulus disebut arteriole efferent, sedangkan pembuluh yang meninggalkan glomerulus disebut arteriole efferent. Selanjutnya ada sumsum ginjal atau medula renalis. Pada sumsum ginjal terdapat suatu jaringan terbentuk kerucut dan sering disebut piramid. Piramid mengandung banyak pembuluh dan berguna untuk mengumpulkan hasil ekskresi. Cairan terkumpul pada piramid akan disalurkan melalui saluran pengumpul menuju pelvis renalis. Selanjutnya, pelvis renalis berhubungan dengan ureter. Di
Di sini ada nefron. Nefron dibedakan menjadi dua, yaitu nefron corticalis dan nefron juxtamedularis. Nefron corticalis yaitu nefron yang glomerulinya terletak pada bagian luar dari korteks dengan lingkungan Henle yang pendek dan tetap berada pada korteks atau mengadakan penetrasi hanya sebagai ke zona luar dari medula. Nefron juxtamedularis yaitu nefron yang glomerulinya terletak pada bagian dalam dari korteks, dekat dengan korteks medula dengan lengkung Henle yang panjang dan turun jauh ke dalam zona dalam dari medula, sebelum berbalik dan kembali ke korteks. Bagian-bagian nefron yaitu ada 4. Yang pertama, glomerulus, suatu jaringan kapiler berbentuk bola yang berasal dari arteriole afferent yang kemudian bersatu menuju arteriole efferent, berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dari darah yang melewatinya. Yang kedua, kapsula Bowman, bagian dari tubulus yang melingkupi glomerulus untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. Yang ketiga, tubulus. Tubulus terbagi menjadi 3, yaitu tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Yang keempat, ductus collectivus, yaitu satu ductus pengumpul mungkin menerima cairan dari 8 nefron yang berlainan. Setiap ductus pengumpul terbenam ke dalam medula untuk mengosongkan cairan isinya atau urin ke dalam pelvis ginjal. Yang kedua, ureter, terdiri dari 2 saluran pipa, masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih atau vesika urinaria. Panjangnya kurang lebih 25-30 cm, dengan penampang kurang lebih 0,5 cm. Ureter sebagian terletak dalam rongga abdomen dan sebagian terletak dalam rongga pelvis. Lapisan dinding abdomen terdiri dari dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa. Yang kedua, lapisan tengah, lapisan otot polos. Lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Lapisan dinding ureter menjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Yang ketiga ada vesika urinaria, merupakan kantung berongga yang dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Mempunyai fungsi sebagai reservoir urin 200-400 Celcius. Vesika urinaria mempunyai bagian apeks yang dihubungkan ke kranial oleh urachus atau sisa kantong allantois sampai ke umbilikus atau pusar. Ada korpus dan fundus juga. Vesika urinaria dipersarafi oleh saraf otonom atau tak sadar. Anatomi fisiologi sistem urinaria yang keempat ada uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Pada pria, berfungsi dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Uretra pada wanita. Pada wanita, panjang uretra sekitar 2,5-4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Uretra pada pria memiliki panjang 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian, dinamakan sesuai dengan letaknya. Yang pertama, pars praprostatica, terletak sebelum kelenjar prostat. Yang kedua, pars prostatica, terletak di prostat. Dan yang ketiga ada pars membranosa,
sekitar 1,5 cm, dan di lateral atau tepi terdapat kelenjar bulbouretralis atau sepasang kelenjar kecil yang terdapat di sepanjang uretra. Dan yang keempat, ada pars spongiosa atau cavernosa, sekitar 15 cm dan melintas di corpus spongiosum penis atau jaringan ereksi. Sistem pembentukan urin yang pertama ada filtrasi, proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh terjadi di dalam glomerulus. Yang kedua ada reabsorpsi. Reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Beberapa zat yang diserap kembali antara lain glukosa, garam-garam, ion anorganik, dan asam amino. Reabsorpsi terjadi dalam tubulus contortus proximal dan menghasilkan filtrat tubulus atau urin sekunder. Yang terakhir ada sekresi atau augmentasi, yaitu proses pengeluaran zat sisa yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Selanjutnya ada patologi sistem urinaria. Yang pertama ada glomerulonefritis, yaitu peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus, ditandai dengan proteinuria dan hematuria, dan dapat berkembang menjadi gagal ginjal. Yang kedua ada sindrom nefrotik, yaitu suatu sindroma yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal. Yang ketiga ada nefritis, peradangan ginjal, ditandai dengan hematuria, proteinuria, dan kerusakan fungsi ginjal yang tergantung kepada jenis, lokasi, dan beratnya reaksi kekebalan. Yang keempat ada gagal ginjal, penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan, di mana ginjal tidak lagi mampu bekerja sama sekali. Yang kelima ada pyelonefritis, yaitu infeksi bakteri pada salah satu atau kedua ginjal yang disebabkan oleh Escherichia coli atau paling sering. Yang keenam ada hidronefrosis, yaitu penggabungan ginjal akibat tekanan balik terhadap ginjal karena air kemih tersumbat. Yang ketujuh ada batu ginjal, massa keras seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih dan menyebabkan nyeri perdarahan, penyumbatan aliran kemih atau infeksi. Yang kedelapan, vesicoureteral reflux, yaitu aliran balik urin dari kandung kemih ke uretur. Yang kesembilan ada cystitis, yaitu radang kandung kemih. Dan yang ke-10 ureteritis, yaitu peradangan pada uretra atau saluran kencing. Dan yang terakhir yaitu struktur uretra, penyempitan saluran di dalam pembuluh uretra karena fibrosis. Terima kasih, sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.